Selamat malam ini teman-teman semua ya. Selamat malam. Suaranya kan nggak ada ketik. Ya, para ini ya teman-teman yang punya hobi sama di community Biotrek ya ini ya. Jadi terima kasih Pak ini ya Kang. Bisa Kang? Oke. Ya, bisa. Cuman belum slideshow ya? Oh, belum ya. Oke. Udah. Jadi terima kasih ya Kang Aris dan juga yang terhormat ini Pak Awang dan semuanya teman-teman terhormat semua pokoknya ya. Malam ini saya mencoba untuk sharing ya sekedar diskusi aja ya dari praktis atau keseharian saya selama ada anak saya Daniel nanti. Jadi dari praktis keseharian saya mulai aktif di olahraga lari lah ya. Jadi judulnya ini Journey to Happiness, Stay Active, Stay Healthy, Stay Happy. Berlari sehat, bebas dari cedera dan bahagia ya. Dan ini mudah-mudahan judul ini bisa terrefleksi dari slide yang nanti saya sampaikan. Jadi olahraga itu harusnya bikin sehat ya Pak ini ya Kang Aris ya. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita terdahulu ya bahwa olahraga itu harusnya bikin sehat bukan sebaliknya ya. Jadi ada kabar duka nih teman kita di offshore ya bahwa kemarin dia main futsal dan sakit jantung meninggal di lapangan. Jadi kabarnya belum nyampe. Iya, jadi Kang Aris kan lihat tuh ada pengumuman hari Minggu. Saya belum buka email. Nah, iya kan. Fokus pada keluarga ya luar biasa. Oke. Jadi yang bersangkutan tuh meninggal di lapangan futsal ya. Konon kabarnya demikian. Usia berapa, Kang? Usia 45. Dia kerja di offshore. Dan sedang dalam kondisi libur gitu kan. Dan mungkin euforia post COVID ini harus kita lebih berhati-hati kan. Orang jadi pengen sehat tapi sebaliknya jadi malahan lebih tidak mematuhi protokol dan rambu-rambu banyak dilanggar, termasuk udah ngebiasa nggak lari gitu kan, tiba-tiba lari kencang, apalagi yang namanya futsal itu kan seperti tempo atau interval run, tiba-tiba denyut jantungnya naik kencang gitu kan sampai nggak kuat itu pembuluh darahnya, sehingga mungkin putus dan stroke kan bisa jadi demikian. Oke, mungkin sekilas saja saya ini mulai ikut-ikutan ya. Kalau olahraga lari mah kan dari dulu ya. Dari dulu sejak kecil memang hobi olahraga gitu kan. Seperti yang lainnya kan dulu. Dan kebetulan olahraga lari ini terbawa sampai sekarang kan. Ya mulai dari jadi suka naik sepeda, suka olahraga seperti anak kecil dulu lah, zaman dulu. Berbeda dengan anak kecil sekarang ya kan yang hobinya gamer, tapi kan bapak ini orang tua fungsinya untuk menginfluence supaya juga rajin olahraga. Oh, jadi lari itu baru 5 tahun belakangan aja ya? Sebenarnya lari itu sejak di offshore kan. Sejak mulai di offshore tahun 2007 ya kan. Oh, udah lama ya. Iya, apalagi waktu itu kan saya ini Krisi. Belum booming ya, belum booming. Ya. Pertama kali di 2003 sih, cuman belum begitu rutin. Kemudian 2007 ketika jadi OAM di Krisi, nah mulai kan, karena sering sendiri kan, jadi OAM itu sering sendiri kan. Jadi ya larinya ke gym kan Pak.
Kebetulan saya di-influence oleh atasan saya yang memang hobi maraton saat itu. Yang mungkin menjadi atasannya seseorang lah nanti. Itu Pak. Namanya siapa kan? Siapa? Atasannya nggak penting ya pertanyaannya. Nggak penting ya. Namanya Patrick Wolf ya, Patrick Wolf ya. Okay. Setiap datang ke offshore tuh apa yang di-sharing itu adalah saya maraton berapa kilo, lari saya seberapa cepat dan sebagainya. Jadi mulai dari 2007 mulai lari di gym, kemudian apalagi di offshore kan hobinya itu hiburan, salah satu hiburan terbaik itu adalah makan ya, yang memang menjadi semua itu bisa menjadi baik atau buruk tergantung kitanya kan. Olahraga pun demikian, sesuatu yang berlebihan itu menjadi buruk, ya kan. Sesuatu yang kurang juga akan ada dampak negatifnya. Jadi kita pastikan semuanya cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup, dan tidur yang cukup. Itu kira-kira untuk mengawali. Jadi 2007, kemudian ikut pertama kali maraton 2014. Nah mulai 2014 ikut maraton pertama di Jakmar, kemudian setelah itu ya rutin sampai sekarang ya. Dan boleh dibilang setiap tahunnya selalu digenapin dengan lari sesuai tahunnya, malahan berlebih ya. Misalnya 2020 targetnya 2020 km dan seterusnya. Oke, topik kali ini kita boleh ke slide berikutnya ya, Kang Aris ya dan teman-teman. Bentar ya, Kang Denny itu ada yang mau masuk tapi kok pada nggak bisa Cina, kenapa? Sebentar Kang, kenapa? Nggak bisa ya? Ada yang masuk tapi pada nggak bisa Cina. Yusuf Oke. sama si itu, Bu Oke, Dokter. Kang. Mangga, langsung lanjut. Berlari sehat, bebas dari cedera dan bahagia, gitu kira-kira apa yang mau saya sharing. Ya, kita mulai ini kira-kira ininya apa agendanya. Mulai dari healthy moment dulu ya. Yang namanya bahagia itu adalah sederhana gitu kan. Jadi kita ini bisa bahagia dengan berbagai macam cara ini. Dari apa yang saya dapat di sini, kira-kira demikian ya. Jadi untuk bahagia ini banyak cara ya. Salah satunya adalah kalau geotrack ini apa nih? Go on vacation sambil dapat ilmu ya. Mana nih di poin yang mana? Kemudian kita jalan-jalan juga mendapatkan efek kebahagiaan tersebut ya. Meditasi dan jadi kemudian kalau punya kucing sama gogok nih di rumah juga akan bahagia katanya demikian. Jangan lupa ini minum teh juga sangat penting ini kan. Bahagia itu terjadi karena hormon endorfin yang keluar dari tubuh kita, demikian katanya dari jurnal yang didapatkan ini. Jadi efek bahagia ini didapat karena hormon endorfin yang keluar. Kalau ada dokter, mungkin dokter bisa menambahkan nih. Dan olahraga lari pun seperti olahraga lainnya mengeluarkan hormon endorfin. Dan lari itu berada di paling puncak itu ya. Effortnya besar tapi happiness boost-nya itu tertinggi juga. Betul, konon demikian katanya. Jadi olahraga lari itu menghasilkan, tapi effortnya harus besar kan di sini. Menghasilkan hormon endorfin yang luar biasa di sini. Dan hormon endorfin ini kependekan dari endogenous morfin ya kan. Jadi morfin yang diproduksi oleh tubuh. Kang, itu sumbu X-nya itu apa? Jam dalam jam ya, atau apa? Waktu sedang effort Pak. Oh. Indeks ya, bukan Ya. jam ya. Indeks aja ya. Oh ini, ini sih indeks Angka itu aja. apa? Menunjukkan apa angka itu? Ini skala ya. Ya, itu maksudnya. Ini nggak ada hubungan sama ini, Kang. Ini Pak Awang. Ya, misalnya kayak gitu, kayak go on vacation tuh. Itu kan 20 tuh di sumbu Oh X. iya.
go on vacation ya. Itu sumbu X-nya kan 20, itu maksudnya 20 apa? Effortnya. Ya, indeks berarti ya? Iya, indeks ya. Indeks ya. Iya. Ternyata berlibur itu masih kalah sama berlari ya dalam hal ini. Effortnya Ini konon kabarnya demikian berdasarkan survei dan penelitian, Kang Aris. Ya, jadi tapi effortnya juga cukup tinggi. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan hormon endorfin bisa berbagai macam cara. Tersenyum ya kan. Jadi kita memang di orang yang mudah tersenyum, konon kayak Kang Aris itu, insya Allah akan terus happy dan tidak mudah sakit katanya. Amin. Ya, kan? Kemudian kalau Kang Aris sering ngasih ke saya, insya Allah juga akan dimudahkan rezekinya. Amin. Kalau mau yang gampang, sebenarnya melakukan hal yang baik, itu kan Betul, usahanya sedikit, usahanya kecil tapi happiness boost-nya juga tinggi. Betul. Performance act of kindness tuh, Iya. ya. Oh iya betul. Nah itu tuh, itu kan usahanya kecil aja melakukan hal yang baik, tapi kan gembiranya gede gitu. Itu mungkin yang paling tinggi malah. Iya. Kalau go for a run kan usahanya juga gede. Betul. Dan juga mungkin beberapa orang risky juga kan. Iya. Oh, dancing nggak ada ya? Kenapa? Kang Isur, dancing nggak ada tuh? Dancing mungkin bagian dancing ya. Iya. Dancing mungkin bagian dari exercise mungkin ya. Ini mana? Gak ada exercise-nya, semua masuk ke lari, lari. Oh iya. Walk tall itu apa sih? Jalan-jalan kecil. Jalan-jalan maksudnya gitu. Ya, ini nggak merefleksikan semua, tapi at least kira-kira demikian. Iya. Mungkin dancing ini kali listen to happy music kan, kalau dancing mesti ada music. Iya. Iya sih. Ada larinya juga ya, agak capek ya, jadi gabungan mungkin di tengah. Sini. Atau itu meditasi dalam bentuk gerak. Meditasi dalam bentuk gerak. Nggak terlalu filosofis ya. Oke. Nah, sebenarnya yang dicari oleh kita itu apa sih? Fit atau sehat? Kan saya bisa lari sampai 40 kilo, fit ya kan, untuk 40 kilo. Tapi mungkin saya tidak sehat. Maksudnya apa tuh? Karena di sini didefinisikan bahwa fit itu adalah meeting adequate standard for purpose, ya kan? Sementara sehat itu adalah aspek physical, mentally, dan emosional. Jadi fitness itu adalah bagian dari efek sehat itu sendiri, di mana bagian dari physical health. Jadi fitness sendiri adalah bagian dari physical component dari health. Karena health itu adalah saya sehat secara fisik, tetapi secara mental mungkin tidak, ya kan? Secara emosional. Kayak atlet-atlet tuh juga ya. Atlet itu kan tekanannya besar juga itu. Betul. Iya, betul. Dia fit, tapi apakah dia sehat secara mental? Ya kan? Harusnya memang olahraga itu menunjang ke sana, tetapi banyak yang tidak kan. Kita sehat, tapi larinya memanage yang lainnya kurang, akhirnya problem yang lain tetap ada, emosi dan sebagainya. Jadi bagusnya itu adalah kita sehat, ya kan. Kita sehat dan kita juga fit, ya kan. Fit secara fisikal. Nah, fit secara fisikal itu adalah bagian dari kesehatan itu sendiri. Nah, berat. Kang Isur masuk yang mana nih di sini? ya, insya Allah saya fit dan sehat ya, insya Allah ya. Indikasi sehat itu adalah saya tidak pernah sakit sebagai KPI-nya. Saya fit, tetapi saya sehat. Kenapa saya sehat? Karena saya tidak pernah sakit.
Atau kalaupun saya sakit, recovery-nya cepat. Kalau di KPI saya, kalau ngelihat orang-orang kerja di saat sebelum COVID, di mana AC begitu dingin, orang pakai jaket, itu tidak sehat. Ya, tapi kalau kita di kondisi AC tapi tetap nggak perlu pakai jaket, itu indikasi badan kita sehat. Dan selama kurun waktu menekuni olahraga lari ini, boleh dibilang saya jarang sakit, Kang Aris. Kalaupun flu itu juga cepat sekali untuk recovery-nya. Dan KPI untuk sehat itu adalah daripada free from disease atau illness, ini kan di sini. Jadi saya ada seseorang yang bisa fit untuk lari 200 kilo, tapi mungkin saja dia tidak sehat. Semoga apa yang saya tekuni itu membuat saya fit, tetapi juga berimpact terhadap kesehatan saya. Karena untuk sehat ini kan tidak harus dari lari kan. Lari adalah atau olahraga adalah bagian salah satunya. Sementara yang lain cukup tidur, cukup makan yang baik, itu menunjang sisi kesehatan secara menyeluruh. Nah, ini yang menurut saya penting juga ya, definisi ini ya. Banyak orang itu selalu gitu, ingin sehat tuh olahraga gitu kan. Iya. Kalau tidur dan makan cukup pun sudah bisa jadi, boleh jadi sehat kan. Iya. Dan tapi malah olahraga tetap jadi komponen. ya komponen, salah satu komponen. Olahraganya. Olahraga salah satu komponen. Jangan jadi pembenaran, Kang, buat tidur, Kang. Iya. Aris modus banget. Bang mah curiga eta nu hayang are wae hayang. Modusnya guys. Nah nih kita tanya dulu nih. Baca. Kang Isur, ini kan namanya diskusi nih. Saya tertarik banget nih dengan definisi ini. Ini ada dokter juga nih. Jadi, sambil diskusi aja lah ya. Saya kan Ya sambil diskusi aja ini, silakan. Saya juga ini kan belajar juga ini. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa memberikan inputan, saya berterima kasih juga. gimana dokter ini mengenai definisi saya sih baru pertama kali ini terus terang ya mengenai fit dan healthy ini gimana ini memang diajarkan di kedokteran atau ya kita nggak jadi satu mata kuliah khusus ya, cuman jadi kita rangkum dari berbagai sudut ilmunya gitu ya, dari pelajaran fisiologi, patologinya gitu kan. Nah saya tadi agak ini nggak setuju tuh yang Kang Aris bilang, jadi sehat itu tidur aja juga sehat sebetulnya gitu kan. Nah itu justru makhluk hidup itu harus berada dalam keadaan keseimbangan. Jadi aktivitas fisik itu adalah suatu hal yang jelas diperlukan. Jadi kalau orang yang hanya tidur saja, aktivitas fisiknya kurang juga, jadi akhirnya dia menjadi tidak sehat gitu loh, Kang. Nah olahraga itu adalah salah satu upaya untuk memenuhi aktivitas fisik yang diperlukan untuk keseimbangan tersebut gitu loh. Setuju nggak Kang Isur? masih di mute? Setuju dok. Ya. Setuju banget. Mohon dok Kang Razid ya didengerin tuh, jangan sampai Ini salah satu komponen untuk sehat ya dok ya. Ya betul gitu loh. Jadi kan per definisi olahraga tuh mungkin memang bukan cuman hanya, maksudnya nggak lari aja kan, seperti berjalan juga tadi termasuk. Kemudian aktivitas fisik kita yang seperti misalnya kalau orang yang kerja di gedung tinggi, dia tidak bisa menyempatkan diri olahraga, dia bisa memakai kesempatan naik tangga untuk aktivitas fisiknya gitu loh Kang. Gitu. kuncinya aktivitas fisik berarti ya. Ya betul. Iya. Iya. Gitu ya kita. Jadi mudah-mudahan ini dengan berolahraga itu kita memenuhi salah satu komponen fisikal dari sisi kesehatan itu ya dok ya. Jadi apakah kalau fit itu pasti sehat? Jawabannya aja belum tentu ya. Dan mudah-mudahan kalau sehat kita bisa fit ya, karena si fitness itu adalah komponen dari kesehatan itu. Tapi saya mau komentar ya, tadi yang pernyataan dokter itu.
kalau kita hanya naik tangga, sebenarnya kan yang namanya olahraga itu, walaupun saya juga jarang olahraga ya, tapi apa namanya itu, kalau kita hanya naik tangga, itu kan juga kita belum tentu memenuhi standar exercise kita kan. Kan sebenarnya kan kita sering dengar yang namanya kesehatan itu kan komponennya, tadi seperti kata Kang Izur, makan, istirahat, tidak stres, tidak merokok gitu ya. Nah terus olahraga kan gitu kan, kita sering dengar banget kan hal-hal seperti itu. Nah terus juga sering ada pertanyaan, olahraga bisa nggak digantikan dengan kegiatan sehari-hari gitu, misalnya menyapu, jalan kaki ke pasar, naik tangga di kantor gitu. Itu memang aktivitas fisik, tapi saya pikir belum memenuhi zone of exercise kan, pastinya kan, yang ditentukan oleh denyut nadi misalnya. Jadi artinya memang bagus sih kita ada aktivitas fisik, tapi kalau lihat dari definisi Kang Izur ini, itu juga belum meeting adequate standar kan untuk olahraga kita. Jadi artinya itu memang komponen olahraga itu tetap penting gitu. Palingnya minimal sesuai standar kita, sesuai usia kita. Ya kan? Gitu nggak kira-kira? Betul Pak Awang. Jadi memang kalau hanya digantikan dengan aktivitas fisik saja tidak cukup aktivitas fisik yang tadi ya, seperti misalnya naik tangga di kantor. Cuma saya tadi kaitannya dengan menyoroti pernyataan Kang Aris bahwa tidur aja juga udah sehat gitu loh, gitu Pak, maksud saya. Jadi Aris penyebabnya ini Aris nih. Iya, gara-gara Aris. Oh, Kang Razid itu ngechat saya, Japri, kalau gitu tidur juga sehat. Jadi kalau olahraga memang yang disarankan untuk memenuhi kecukupan fisik untuk bergerak itu adalah disarankan memang olahraga juga minimal 30 menit per hari dan mencapai zona latihan, nadinya mencapai zona latihan nantinya gitu Pak. Iya. Mungkin Kang Izur nanti lanjut betul, ya. Betul. Ya, nuhun Bu Dokter. Ya. Ada irisannya mungkin memang. Ya. Seperti kalau Pak Awang itu ke pasar jalannya jauh, bawaannya berat gitu kan, itu akan menaikkan heart rate-nya cukup signifikan gitu. Iya. Tapi kalau otherwise kalau di rumah kita mondar-mandir itu kan tergolongnya aktivitas santai ya, tidak significantly menaikkan heart rate. Tapi memang ada irisannya sih antara intersection-nya antara kegiatan sehari-hari dengan berolahraga. Ya. Seperti naik tangga itu kan pasti inilah salah satu indikatornya kita tuh fit atau enggak kan itu. Kalau kita setelah ngos-ngosan naik 6 lantai atau 5 lantai gitu, 10 lantai, itu bisa kembali ke denyut normalnya dengan recovery-nya cepat. Itu namanya kita fit gitu, salah satu. Tapi kalau yang denyut jantung kita terus berdebar-debar dan lama baru kembali, mungkin nah itu juga salah satu indikator kalau kita tidak cukup fit dan sehat gitu. Sintong juga dibalik pura-pura makan. Mangga Kang Isir. Nah ini saya lagi lihat-lihat slide waktu sempat knowledge sharing, kebetulan ada guru olahraga dari IKIP gitu yang sempat sharing apakah beraktivitas fisik seperti berkebun juga termasuk olahraga. As long zona denyut nadinya terpenuhi, zona aerobik ya, atau di atas 70%, itu dikategorikan sebagai olahraga gitu kira-kira. Sejauh ini dokter dan pengajar di Unpad, di IKIP. Hamidi Ronald ya? Itu Dokter Hamidi Ronald ya? Dokter, aduh saya tuh lupa siapa ya kemarin. Saya lupa, tuan di kelas 9. Iya, Dokter Hamidi Ronald, betul sekali. Iya. Teman saya angkatan dan kita baru 2 minggu lalu juga bicara soal ini gitu. Oh iya pas betul sekali. Ya betul Dokter Hamidi Ronald ya dari Unpad ya dok ya. Iya betul Kang. Spesialis olahraga ya? Iya dia S2-nya di Jepang kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Satunya di Unpad. Oke. Kang, mangga lanjut Kang. Ini manfaat olahraga katanya berdasarkan evidence base ya, atau regular exercise ya, bukan yang satu kali olahraga kemudian libur 10 hari gitu kan. Ini yang definisi benefit regular exercise. Jadi ada 10 nih berdasarkan
source yang saya temui. Salah satunya yang membuat kita lebih happy ya. Coba diamatin orang-orang yang masuk finish maraton atau 10K, 5K atau bisa olahraga itu mereka lebih berseri-seri ya. Karena efek endorfin itu sendiri ya. Kemudian ya akan membantu untuk menurunkan berat tubuh ya. Akan membantu, tetapi itu kan tergantung dari pola yang kita lakukan. Contoh misalnya yang kebanyakan itu saya yang amati itu pegoes ya. Pegoes itu habis lari, habis ngegoes 20K kemudian makan gorengan, ya kan? Padahal ngegoes 20K itu ibaratnya equal dengan lari 5K aja, which is equal dengan 400 kalori atau berapa 5K? Ya sekitar 300 kalori lah ya. Sementara makan gorengannya 3 gitu kan, berminyak pula, ya kan? Jadi memang kita harus hati-hati juga. Ya, olahraga ini bisa bikin yoyo efek ya, merasa habis olahraga harus makannya banyak. Kemudian tentunya aku untuk naik muscle bones akan ini, kulit juga akan lebih bersinar. Coba lihat ibu-ibu yang atau yang lebih ini Kang Aris kulitnya lebih bersinar nggak? Agak suram. Kalau agak suram disarankan untuk rutin olahraga, ya kan? Ini akan membantu katanya. Itu Mbak Oli tuh yang shiny, kulitnya kan glowing tuh karena rajin olahraga. Dan konon katanya ini akan membantu untuk cost saving juga untuk para suami. Ya, jadi kalau istrinya rajin olahraga kan nggak perlu ke RH. Jadi cost saving untuk suami. Penghematan. Penghematan ayah wae. Kang Isur, punten. Yes, silakan. Kalau yang dibilang reguler itu segimana sih Kang patokannya? Iya. Definisi reguler ya, terima kasih ya. Di sini dibilang bahwa reguler itu adalah 150 minutes moderate aerobic per week. Per week, ya. 150 menit ya. Tapi nggak boleh dijeglugin di satu waktu ya, Kang? Jangan, ya nggak boleh ya. Jadi, kurang lebih 30 menit kali ya sehari. Ya, 30 menit kali berapa ya? 5 hari. 5 kan? 5 hari. Itu udah cukup sebenarnya. 30 menit kali 5. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat ya kan. Zona heart rate kita harus di zona tertentu, nanti didiskusikan. Kita lari jauh terus tiba-tiba larinya ngepot gitu kan, malah yang didapat efek negatif ya kan. Zona heart rate-nya sampai tinggi kan, yang terbentuk itu bukan hal-hal yang positif, malahan sakit otot kan, asam laktat terproduksi kan, menjadi nyeri otot. Jadi kalau kita lari atau olahraga apapun lah, nggak harus lari lah ya, yang membuat otot-otot kita sakit, ada yang salah. Apakah ini memang baru mengawali, itu wajar ya, baru mengawali udah lama harus olahraga kembali gitu kan, atau olahraganya terlalu diforsir. Kawan Kang Isur yang tadi cerita meninggal lagi futsal itu, dia ini apa regular exercise-nya atau enggak? Saya rasa enggak ya Pak Awang ya. Pernah ya? Saya sebetulnya saya sih sebenarnya enggak kenal baik secara aktivitas sama dia. Saya tahu secara bisnis gitu kan, sama selama kerjaan. Tapi untuk mengetahui dia apakah dia hobi lari, saya sih tidak mengenalnya gitu kan. Kemudian dari agak ya gitulah Pak. Itu baik lagi yang ini tuh, yang tadi sakit-sakit otot itu kan, saya kan lagi sakit pinggang memang sekarang tuh ya, jadi saya jalan kaki itu justru saya buat sampai sakit gitu. Oh, jadi ternyata tuh salah dong ya. Salah. Jadi yang namanya kalau udah sakit tuh enak justru kan, waduh ini kayaknya sedang ini apa, sedang pemulihan gitu kan. Saya jalan tuh sampai justru sakit gitu si pinggang dan kakinya juga. Kalau badan kita sakit berarti ada sesuatu yang salah. Kalau ada yang salah berarti
jawabannya adalah rest, berhenti. Karena berhenti itu adalah bagian dari training. Rest is a part of training, makanya disarankan untuk tidak tiap hari lari. Satu, istri pasti marah tiap hari lari kan. Ya, kedua, mau disuruh-suruh nggak ada, lari terus kan. Ya, jadi memang otot kita ketika olahraga itu dokter nih yang tahu otot kita kalau udah diforsir, otot kita kan ini katanya sih ini cedera atau apa namanya ya? Asam laktat terakumulasi ya, Kang? Ya, asam laktat terakumulasi dan ototnya itu kan ya, bisa cedera, tidak ada recovery-nya. Perlu tumbuh sel-sel yang baru dari otot tersebut ya, Dok ya. Betul. Jadi makanya kalau saya olahraga tuh Senin pasti habis long run hari ini misalnya saya long run 20 K gitu kan setiap hari Minggu. Hari Seninnya saya libur ya, saya pilih long run-nya hari Minggu karena Senin saya libur, kebetulan Senin pasti sibuk kan kantor, jadi waktunya untuk libur lah. Kemudian hari Kamis biasanya saya libur juga olahraga, lari. Jadi seminggu mungkin 5 kali atau 4 kali. Kalau untuk pemula gimana, Kang? Berapa hari ini interval untuk olahraganya lah untuk pemula? Misalnya mau nyobain sehari sekali, 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau gimana, Kang? Luar biasa. Ini media basal sih. Nah, fotonya mana? Videonya? Nah. Dari olahraga. Banget, Kang Aris. Dari Cimedi. Nanya. Ya tapi serius nanya, Kang. Ya, jadi semuanya dikembalikan ke masing-masing sih sebenarnya. Karena tiap orang punya restriksi yang berbeda. Ya, tapi rule of thumb-nya itu 3-4 kali seminggu itu cukup. 3-4 kali 3-4 kali lah ya. Ya, kemudian 150 menit. Apalagi kita ini bukan atlet ya kan? Yang mengejar juara olimpiade, bukan kan kita tuh. Kita ini runner kalau olahraga. Kita ini hanya olahraga itu sebagai rekreasi gitu kan. Jadi memang ada beberapa orang yang punya target-target tertentu dan memang itu latihannya harus ekstra. Tapi bagi yang memang hanya untuk menjaga fitness itu ya ngapain juga harus setiap hari gitu. Jadi 3-4 kali, kemudian 150 menit moderate itu cukup kecil. Biasa nih anak-anak. Sebentar ya, izin dulu nih. Kasih. Biasa ya. Nah itu saya sebenarnya, jadi pertanyaan saya itu memang benar nih, saya terus terang aja sih olahraga itu masih sedikit gitu ya. Tapi kayaknya Santi lebih sedikit lagi ya sih. Jangan salah, Santi langsing loh. San. Tambah langsing loh. Itu San. Mungkin kan saya juga masih menduga-duga gitu. Santi kan rajin lari. Masa sih? Iya. Nah itu jadi makanya mungkin nggak sebetulnya 2 kilo ya, atau inilah porsi itu kan bagi setiap orang itu beda-beda gitu. Jadi saya nggak usah sampai tinggi. Nah, silakan. Jadi level fitness kita itu akan meningkat sesuai dengan latihan kita yang reguler gitu. The rule of thumb yang lain tuh kalau kita sudah nggak olahraga dalam waktu berapa lama ya, itu kita harus memulai lagi dari nol gitu. Itu kira-kira. Jadi ya semua diserahkan pada
pada masing-masing ya, pada kondisi tubuh masing-masing. Misalnya orang yang berat badannya masih tinggi, tidak disarankan untuk tiba-tiba harus latihan aerobik ya, apalagi lari. Biasa nih, ya gitu. Karena ketika kita berlari itu kaki kita menahan berat badan kita sebanyak 3-5 kali. Jadi kalau berat kita 60 kilo, kaki kita tuh menahan tumpuan badan kita sebesar 180 kilo. Nanti dijelaskan di ini di topik sepatu ya. Oke. Jadi itu kira-kira ya manfaat reguler. Reduce pain juga ya. Sepatu. Ini sepatu ya, sepatu itu sangat penting nih. Konon dengan sepatu yang masih baik, dalam kondisi yang baik, itu kita bisa menghindari, bukan konon, akan menghindari cedera ya. Banyak sekali orang yang nggak mau ganti sepatu, itu sepatu karena saking favoritnya, kalau bahasa Sundanya itu dikekewek ya, terus aja dipakai gitu kan, saking ininya, saking favoritnya, rupanya membuat kakinya cedera, malahan bikin kita menjadi tidak fit atau kita tidak bisa berlari lagi gitu kira-kira. Ini berlaku buat itu juga, berlaku buat jalan kaki juga. Semua olahraga lah ya. Ini saat berlari itu badan kita 3-5 kali lebih berat ya, menopang badan kita 3-5 kali ya. Nah, kalau saat jalan kaki itu saya harus cari tahu dulu ya. Tapi kaki sepatu yang bagus atau yang punya bantalan yang bagus itu akan menghindari dari cedera gitu ya. Iya Kang Isur, saya mau share juga. Jadi sejak saya punya masalah di lutut atau sejak tahun 2011 tuh, itu memang saya tuh selalu ibaratnya kasih modal besar lah buat sepatu, karena itu yang menentukan masa depan dengkul saya. Jadi pilih sepatu pun kalau kita lihat kan ada deskripsinya ya, dia bisa menahan speknya dia apa saja gitu. Jadi itu ada yang bisa yang buat high impact banget, yang buat lari jauh, lari cepat, itu kan beda-beda ya sepatu ya. Jadi itulah yang saya perhatikan. Jadi memang sepatu ini penting banget untuk kesehatan kaki kita, lutut dan ya kaki secara keseluruhan. Gitu mungkin Kang Aris. Mungkin kalau jalan nggak se ekstrim kalau yang olahraga high impact ya, macamnya lari ataupun aerobik lainnya. High impact ya. Nah ini kan kaki saya tuh kan begini ya, tuh kan kayak gini kan. Saya tuh kemarin tuh kan karena sepatu udah udah rusak, jadi kemarin pakai jalan kaki saya pakai sepatu hiking, pakai trekking, pakai sepatu yang Eiger saya itu ya, yang Eiger ya. Nah waktu ini di endorse sama Eiger ya. Waktu saya jalan kaki di aspal itu, memang merasa nggak enak ya. Memang peruntukan aspal si sepatu trekking yang untuk itu bukan peruntukan untuk aspal ya. Saya jadi cuman ya sebulan 2 bulan pakai itu. Karena saya kan nggak lari, saya jalan kaki. Ternyata memang ya itu pengaruh juga kayaknya ke kaki ya itu ya, si sepatu trekking yang digunakan untuk jogging di aspal itu. Kalau yang namanya bantalan sudah hilang, Kang Aris, harusnya atau kita merasakan nggak enak saat sepatu itu dipakai, lebih baik diganti. Karena kalau bahasa Sundanya mah kacengklak ya.
Ya, itu tuh jadi akhirnya ketika kita kan memberikan respon balik ke tulang-tulang kita di kaki ya. Bantalannya sih nggak masalah kan, itu cuman asal berat gitu pakai sepatu trekking di itu jogging di aspal itu kayaknya emang nggak cocok kelihatannya. Karena bukan peruntukannya sih ya, menurut saya mah. Ya kali gitu ya benar. Iya, memang bukan speknya dia buat jogging. Jogging Iya, juga kan betul. yaitu maupun bisa di gravel atau di ini yang bidang yang datar kan juga sepatunya sebetulnya beda tuh, ada speknya ya. Kalau lihat. Ya kalau sepatu trekking kan dia sepatu trekking kan dia buat melindungi ankle, tumit supaya nggak apa namanya tuh supaya aman nggak cedera gitu loh. Betul. Nah, kalau jogging kan kita butuh dinamik kan si tumitnya kan. Betul, setuju Pak. Jadi artinya kalau Aris jogging pakai sepatu trekking ya pasti nggak cocok lah. Iya. Beli Betul sekali. makanya beli kompor terus. Sepatu dipakai, jadi saya pakai gitu sepatu tuh. Tapi memang ternyata nggak enak bener kalau untuk di aspal itu bukan untuk itu. Kalau ada pertanyaan dulu dari dari Bu Dokter, Dok mau nanya langsung gimana? Tolong diperjelas tentang pilihan sepatu jenis sol yang rekomen harus yang bagaimana untuk lari gitu. Iya nih Kang Isur, saya kemarin lihat, jadi sepatu lari itu kan ada yang tapaknya tuh modelnya satu kesatuan gitu ya, terus ada yang modelnya seperti yang Kang Isur tunjukkan itu tuh, jadi ada apa namanya sol-sol tambahan gitu ya Kang ya, ada yang dia tuh satu kesatuan. Nah itu sebenarnya rekomendasinya yang gimana ya, karena saya perhatikan kalau sepatu yang ada sol-sol tambahan yang kayak ditempelin gitu, itu berakhirnya dengan sebentar tuh habis si sol-solnya itu yang lepas gitu loh Kang, sol yang sedikit-sedikitnya itu. Apa baik nggak kalau kita pilih yang solnya tuh masif semuanya satu kesatuan gitu tanpa ada yang total tambahannya itu? Saya disclaimer dulu, saya ini kurang tahu pasti ini mengenai ini, tapi yang selalu saya jadikan reference itu biasanya kalau mau lari cepat, 5K lari cepat sama lari yang perlu endurance, lari di atas 2 jam tentunya berbeda ya soalnya Bu Dokter. Jadi masing-masing tipe sepatu punya kekhususan. Boleh dipaparkan nggak Kang? Jadi maksudnya kalau saya sih nggak akan lari cepat lah ya, paling larinya yang tadi yang paling yang Kang Isur bilang apa yang berapa di bawah 5 km lah gitu. Itu yang gimana tuh rekomennya Kang? Model solnya. Model solnya ya. Bisa saya bantu tambahin? Nah, ini silakan. Ya, mungkin yang sependek pengetahuan saya, kita harus lihat tipe tapak kita ya. Kalau kita menjejak waktu lari, itu apakah kalau dilihat dari sepatu yang sudah kita pakai, ausnya itu ada di mana? Di bagian luar atau di bagian dalam? Kalau ausnya itu di bagian luar, berarti waktu kita menjejak, tapak kita tuh berarti keluar. Jadi mungkin posisi kaki agak seperti O. Itu yang dibilang supination. Lawannya itu yang namanya kalau nggak salah overpronations. Jadi kaki jadi dia lebih aus di dalam. Nah itu pilihan sepatunya beda-beda. Jadi mungkin harus di Google ya. Mana sepatu yang cocok untuk orang yang bentuk kakinya O, aus di luar, atau yang ausnya di dalam. Itu sudah bawaan mungkin ya, bawaan sudah terbiasa kita dengan cara menapak kita. Terus juga bisa dilihat dengan tipe tapak kita, apakah kita termasuk yang flat, jadi dicek pakai tisu basah gitu ya. Kalau kelihatan semua tapaknya berarti itu flat. Terus ada yang high arc yang cuman kelihatan ya cekung ke dalam. Nah itu beda juga tipe sepatunya. Jadi mungkin
sebelum beli sepatu kita Google dulu kira-kira merek-merek apa, tipe mana yang paling cocok dengan tipe tapak kita dan posisi kaki kita pada saat menjejak. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih. Ini terlambat nih ngomongnya, saya baru beli sepatu kemarin. Iya, betul. Beli lagi kan? Tipe kaki saya emang begini kan tuh. Jadi, Itu tipe sepatu, tipe kakinya kayak apa, Riz? Kakimu? Kakinya disorot di situ, Kang. Jadi ya betul sekali ini Om Anton ya. Jadi kalau detailnya sebenarnya kita bisa, dokter bisa ke Pondok Indah ya. Pondok Indah ke showroomnya Asik. Di situ dokter bisa mendapatkan tes kondisi kaki. Kaki kita itu masih dia kasih Rekomen. khusus, kemudian kita jalan di treadmill yang sudah diprogram gitu, kemudian nanti ada print out-nya. Dari situ ketahuan kaki kita itu perlu pembobotan di mana gitu saat memilih sepatu. Wih. Showroom apa kan? Asik apa? Asik. Ya. Oh. Jadi saya pun juga berganti-ganti memilih sepatu sampai cocok gitu kan. Karena kaki kiri saya bagian luar itu selalu habis duluan. Dan akhirnya setelah sekian lama mencari gitu kan kondisi sepatu yang cocok, akhirnya saya lebih fit ke Hoka. Konon katanya ya, kaki saya itu lebih habis duluan di telapak kiri bagian luar. Karena memang kaki kanan saya lebih lemah, sehingga tertumpu terus di kaki kiri. Gitu. Sehingga ketika saya melatih fisik saya di gym, kaki kanan saya diperkuat dengan berlatih fisik. Mbak Rini kan putranya ini pemain tenis profesional. Kalau sepatunya nggak ini Mbak, nggak khusus atau ada fanatik ke sepatu tenis yang merek apa gitu? Nah, justru betul Mbak Eli, ada. Jadi dia lebih prefer pilih sepatu tenisnya tuh Adidas gitu loh. Oh iya. Saya ketemu dokter ini itu di Tulung Agung ya, di hotel apa gitu kan, waktu liburan rupanya ngantar anaknya tenis di sana. Iya. Kang Isir lari ya, sempat lari juga waktu itu ya ke mana gitu. Ke Rano Gumbolo kalau di sana itu bukan. Ya betul, Rano Gumbolo. Ya. Di Tulung Agung itu Rano Gumbolo pakai G. Profesional putranya Mbak Rini itu. Betul ya. Serius bermain tenis. Baru mulai Mbak Eli. Insya Allah Mbak jadi petenis nasional. Amin. Jadi kalau beli sepatu tuh tadi sarannya adalah apa? Kalau Kang Isu kan coba-coba ya, trial and error gitu ya. Kalau Anton bilang kan katanya tadi si kakinya kita di tes dulu yang mana itu jenisnya gitu ya. Salah bentuk satu. curve-nya. Bentuk curvingnya dan jejaknya ya. Saya sempat ikut juga di tes itu, kemudian dikasih rujukan sepatu ini, cuman nggak cocok juga, Kang Aris. Jadi akhirnya setelah saya mendapatkan sepatu yang ini, rupanya menjadi model saya yang fit gitu. Harusnya di tempat tes itu ada juga nasihat tentang sol sepatu. Jadi bukan hanya cek telapak kaki aja. Iya. Jadi supaya kita mendapatkan print out hasil kaki kita mana gitu, keseimbangan balance-nya di tapak kaki kita kan. Nah ini mestinya beli sepatu yang cocoknya begini gitu, solnya. Iya, nyediain sepatunya jadi, Pak, asik itu. Iya, jadi satu tempat gitu. Iya. Ya, dan ya rata-rata 800 kilo ya per sepatu. Jadi kalau saya tiap tahun lari 2.400 tuh ya 3 sepatu minimum. Sepatu bekasnya kemana? Budget membeli sepatu. Kepo.
Hanya sepatu bekasnya. Si Aris. Siap nampung. Jangan rusak kan? Nampung, Riz. Udah rusak. 800 kilo, Riz. Yang Razid kan mau mau dimodifikasi. Bagian disumbangkan. Mau nyampe kan tenang 800 km. Jadi nggak Cari. ganti-ganti. Ini Medi itu juga larinya kan 5 kilo terus saja. Rutin. Lama tapi kan. Cuman segitu aja, dikit-dikit. 25 sebulan 100 1.200 tuh, Met. Enggak tiap hari lah. Kan harus istirahat, harus tidur. Harus tidur. Ada efek ke ngerokok nggak, Matt? Ngerokoknya lebih enak, Pak, jadinya. Pengurangan, ngerokoknya nggak pengurangan, sama aja. Itu menyeimbangkan, Pak, ceritanya. Ya, lanjut, sudah 20. Zona heart rate ya, heart rate ini sangat penting. Karena over heart rate kalau kita tidak terlatih itu bisa pembuluh darah nggak kuat ya kan, yang punya penyakit-penyakit tertentu kan. Nah, rule of thumb-nya itu adalah 220 dikurangi umur. Kalau umurnya 47 berarti 173 ya. Oh, kurang itu. Ya, heart rate maksimum. Maksimum. Ya, tetapi untuk yang terlatih itu biasanya 20 sampai 25 lebih tinggi dari heart rate maksimum. Tapi jangan dicoba kalau tidak terlatih. Dan menentukan heart rate maksimum itu berbagai macam versi sih sebenarnya. Rule of thumb itu 220 dikurangi umur. Kemudian ada yang bilang, saya kok bisa lari 180 heart rate-nya tapi tidak apa-apa. Kemudian misal. Kalau ngukur heart rate itu kan biasanya pakai jam itu ya? Iya, ini salah satu indikasi kan. Jam itu walaupun keakuratannya juga yang bagus tuh yang ditempel di dada ya. Kalau nggak ada jam itu apa? Ngukurnya gimana? Feeling? Ya, feeling. Kalau udah kerasa apa? Panas itu apa? Jangan feeling, tukang pegang nadinya. Iya. Iya, Aris nih nggak pernah ikut CPR, Aris. Ada teman saya itu yang namanya nggak mau, dia tuh sangat nggak mau pakai jam ini, pakainya tuh jam apa namanya? Jam apa namanya tuh yang buatan Jepang tuh G-Shock, ini namanya kita sebut G-Shock runner kan. Jadi dia lari ultra nggak pakai jam heart rate ini, dia G-Shock aja, anak elektro tahun berapa ya, 86 TB itu. Kemarin juga menyelesaikan berapa, 100K ya. Kalau Kang Isur pakai yang ditempel di dada ininya. Iya, saya karena kurang praktis ya. Ya, betul. Jadi saya pakai yang di sini aja, kadang aja yang pakai di dada. Karena repot nempel-nempelinnya ya. ini turun lagi ya, seperti ini kurang praktis, tapi kita yang di ini saya rasa sudah mencukupi gitu dok, walaupun keakuratannya tidak 100% ya. Zaman dulu kan nggak pakai jam-jaman gitu kan, biasa aja itu orang bisa. Betul, iya. Jadi ketika dibilang zona easy run ya, easy run itu 70% dari apa 61 sampai itu sekitar kira-kira 70% dari heart rate lah. 61 sampai 70%-nya. Nah ini easy run itu let's say misalnya 121 misalnya kan. Padahal kita easy run kita itu 137. Jadi beda dengan guidance yang
ada di Garmin. Karena itu ini hanya kaidah saja. Tetapi masing-masing punya bottleneck tersendiri ya. Ketika misalnya Kang Aris lari tapi dengan heart rate 121 sudah terengah-engah, berarti itu bukan zona easy run-nya Kang Aris. Easy run itu adalah ketika kita lari tapi kita masih bisa ngobrol. Jadi masih bisa ngobrol dengan partner kita di sebelah dan kita tidak terengah-engah. Itu adalah zona easy run kita. Jadi terengah-engah itu sebetulnya itu juga harus jadi indikator ya kalau itu. Karena saya ini memang kalau lari itu benar saya paling takut ya. Saya lari itu nggak bisa setengah kilo aja paling benar saya itu kadang-kadang. Setengah kilo lebih lah itu udah terengah-engah gitu ya, itu takut itu juga sih sebetulnya. Iya. Jadi ketika kita larinya di zona istirahat, insya Allah aman lah. Jadi kalau kemarin saya misalnya contoh lari dari Bandung ke Puncelut ya, ke Lembang lewat Puncelut gitu kan. Saya yang penting heart rate saya tidak naik. Jadi saya tidak kena kram, ototnya juga tidak pegal-pegal, karena lari pelan-pelan aja, heart rate tidak sampai naik, gitu kan. Lari di heart rate 140-an. Jadi ya sampai ke Lembang, sampai apa yang namanya rumah kayu itu bisa mencicipi tahu susu itu dengan inilah. Jadi kita easy run aja ke sana. As long kita lari di easy run zone atau 70% itu aman lah. Ya, dan sebagai recreation runner atau pelari office ini diharapkan 80% atau 70% lari kita seminggu itu lari di zona easy, di heart rate yang rendah gitu. Sisanya boleh cepat. Untuk contoh misalnya saya lari 5 kali seminggu, ya kan, atau 4 kali seminggu. Hari Selasa lari santai, hari Rabu agak cepat, Jumat santai, hari Minggu santai dulu baru cepat di akhirnya. Itu karena memang sudah terlatih ya. Tetapi untuk para newbie atau yang baru mengenal lari diharapkan ya lari di zona easy run itu yang diharapkan gitu. Karena kita juga nggak akan cari medali Olimpiade kan. Untuk sehat saja ya. Untuk sehat saja lari di 70-80% heart rate itu lebih dari cukup lah. Dan kalau lari dengan heart rate yang demikian, insya Allah itu yang namanya asam laktat tidak terproduksi. Asam laktat itu adalah zona anaerobik, zona 5 ya kan. Ketika asam laktat terproduksi otomatis kram ya kan. Biasanya kalau lari maraton itu kan di kilometer 32 itu. 32 sampai 35 itu kita disebut sebagai hit the wall effect kan. Jadi saat itu heart rate naik karena berbagai macam hal, kalau kurang terlatih dan sebagainya. Saya terlalu cepat di awal juga demikian. Contoh waktu lari 2018 di Gold Coast. Sekalian liburan anak-anak ya kan, barengan ke sana. Lalu di Australia ini over PD kan, kecepatan di awal. Di kilometer 35 nggak bisa bergerak, terkunci kan. Untung ada kakek-kakek lewat kan, untung juga. Ngasih anti kram, lari lagi setelah itu. Tadinya mau sub 4 jadi 4 jam 1 menit. Ada pertanyaan lagi tuh. Silakan. Kang Rashid ini nih. Dia itu kadang heart rate-nya sampai 170 tapi masih bisa ngobrol gitu. Dia sekarang usia kan 55, jadi harusnya 165.
Tapi ini heart rate harus 70 plus, tapi masih bisa ngobrol, itu nggak apa-apa itu emangnya? Atau tetap harus ngikutin itu ya? Berbagai macam sisi yang perlu dilihat mungkin Kang Rashid ya. Satu, apakah setelah lari itu otot kita nyeri-nyeri nggak? Apakah yang pertama tuh apakah heart rate indikasinya benar nggak? Itu yang pertama dulu. Ya kan? Second jika nata. Ya, jadi kita bisa ngobrol, heart rate-nya tinggi. Nah, jam kita bener nggak, gitu kan? Karena yang menentukan kondisi badan kita berlari di zona apa sebenarnya tubuh kita sendiri yang tahu. Ya kan? Kita ini heart rate masih 100 tapi terengah-engah, gitu kan? Ada yang salah kan? Coba dicek secara ini ya, pakai tangan ya, yang paling benar kan sebenarnya pakai tangan. Ini kan berupa indikasi aja, takutnya salah ini. Ini sebagai pembantu ya kan, yang mudah-mudahan sih benar. Tapi kadang-kadang kalau nggak benar kita harus tanya ke tubuh kita terlebih dahulu, karena tubuh kita yang tahu apakah kita sehat atau tidak ya. Satu, kita capek nggak saat itu berlari, terengah-engah. Kalau bisa ngobrol, apakah benar heart rate yang tertunjuk di jam tangan kita? Kang Isir, ya silakan. Itu juga mungkin itu sebabnya kenapa olahraga harus rutin barangkali ya Kang. Maksudnya kalau kita kurang rutin, jadi ketika kita lari jantung kita tuh heart rate-nya naiknya lebih cepat. Makin kita rutin itu heart rate-nya naik lebih terkontrol pelan begitu ya Kang? Betul ya, kembali lagi ke physical fitness kan? Ya, itu untuk menjawab, untuk ini mengomentari Kang Aris. Kang Aris kan bilang tadi cepat sekali heart rate-nya naik ya Kang Aris ya. Baru 0,5 kilo. Mungkin itu Kang Aris. Jadi asal lebih rutin Kang, jadinya seminggu sekali mungkin kurang gitu. Jadi mungkin seminggu 2 kali. Jadi lebih rutin, jantungnya lebih terbiasa, lama-lama jadi tidak terlalu cepat kenaikan heart rate-nya gitu. Bukan heart rate aja kan, ini juga badan kan jadi serba sakit gitu segala macam. Jadi gini, dalam keadaan istirahat coba Aris dicek berapa denyut jantungnya semenitnya. Biasanya kalau rutin olahraga itu malah berkurang per menitnya itu. Nah kalau saya punya kasus takikardia, denyut jantungnya memang cepat. Jadi kalau misalnya saya bergerak sedikit, itu karena sudah gendut ya, cepat sekali naiknya. Makanya saya juga kayak Aris, langsung ngos-ngosan gitu. Tapi itu karena seperti yang saya ceritakan pernah di WA itu, karena saya beratnya overweight, terus waktu bergerak itu si jantung kan berusaha ngimbangin tuh, ngimbangin. Nah jadi dia memompa darah lebih banyak gitu. Betul. Nah itu ketahuan waktu saya kemarin treadmill test baru 10 menit jalan kaki santai, saya udah 260 itunya, tensinya. Nah langsung diberhentiin kan, takut stroke kan. Betul. Nah kalau seperti yang kata Eli tadi, betul. Jadi artinya kalau misalnya kita olahraganya rutin, saya pikir denyut jantung dalam istirahat itu juga rendah kan? Iya Pak. Rendah banget gitu. Betul, juga kan kalau atlet-atlet itu memang denyut jantungnya relatif lebih rendah daripada yang normal. Jadi mereka memang mungkin lebih well trained barangkali ya. Makanya dia nggak gampang capek kan? Iya. Nah, coba Aris lagi dalam keadaan duduk tenang gitu ya, baru bangun. Diukur aja berapa denyut nadinya. Kalau misalnya sudah tinggi berarti memang ada problem dengan denyut jantung yang cepat. Padahal kalau Aris kan badannya kurus, kalau saya sih denyut jantung cepat karena badan saya overweight gitu. Kalau Aris dalam keadaan kurus gitu, denyut jantung cepat, sehingga saya agak heran kalau misalnya lari 0,5 kilometer dalam posisi porsi Aris tubuh gitu langsung ngos-ngosan, agak heran saya. Mungkin ada kelainan jantung. Nah itu yang harus dicek. Nah kalau badan saya wajar banget gitu. Badan saya 105, 108 sekarang, terus saya lari 500 meter saja udah pasti ngos-ngosan gitu. Tapi itu wajar karena si jantung berusaha mengimbangi kan. Nah tapi kalau Aris dalam porsi yang ideal, berat badannya ngos-ngosan lari 500 meter agak aneh saya. Jadi harus dicek itu denyut jantungnya. Mungkin emang kalau jalan saya nggak masalah sih Pak, cuma lari memang apa nggak terbiasa ya.
Ya Nggak lari ya biasa mungkin kali. bisa nggak terbiasa bisa. Alhamdulillah sih kalau jalan memang nggak masalah saya. Ya. Tapi coba dicek dulu denyut jantung istirahat berapa per menit. Tapi nggak ada anjing sekitarnya, Kang. Bisi, sieun. Atau stres ya, lagi jalan stres gitu ya. Iya. Dipanggil Kang Jalan Redo stres gitu juga bisa jadi. bikin denyut jantung gitu karena Betul. stres. Interpretasi belum selesai itu, Pak. Iya. Jadi Nah, ini melarinya di Jatinangor sih tahun 86. Di Tanah Merah. ada yang kita sebut dengan heart rest ya. Jadi denyut jantung di saat istirahat. Semakin kita sering berolahraga, itu heart rate kita semakin rendah. Kalau saya itu heart rate saya itu sekitar 54 sampai 55. Tuh, itu rendah sekali itu. Atlet kelihatan. Atlet itu ya. Ya, iya. Kalau ini annual MCU itu mau tambah lagi sampai saya bilang kalau di pondok ini mau tambah bacang atau apa? Kecepatan larinya ya dites lagi. Iya. Dan ya itu tadi betul, semakin kita regular olahraga, heart rate kita saat, dan saya kalau mau ini ngecek heart rate ya itu jam tangan saya pakai saat tidur. Ketahuan heart rate saya itu berapa. Tensi darahnya juga Karena normal. kapasitas jantung Kang Isur itu sekali mompa gede gitu loh, stroke volumenya. Atlet kan begitu. Mbak Rini paling bagus ngukur denyut jantung di nadi yang di pergelangan apa di yang belakang leher atau di jakun. Kalau cowok paling bagus di mana ya Mbak kalau kita ngukur? Kayaknya sih paling mudah itu sebetulnya yang di leher ya, paling mudah Mbak Elia kan jelas dia itu kan. Iya. Kayak film Queen Gambit ya. Kan Oke, kalau sudah cowok nonton di jakun itu juga bisa ya Mbak? Di jakun, bukan di jakun Oh, kali iya. Mbak Elia, di bawah ini ya, mungkin lebih mudah tuh di bawah dagu, di bawah rahang bawah. Telinga, ya telinga itu ya belakang. Di rahang bawah agak ke arah trachea, ke arah jakun ya. Iya. Nah. Oke, iya ya Mbak. Tergantung Gimana, kalau dia Dokter kalau ini dia gemuk mungkin nggak terdeteksi. Nggak terdeteksi Kalau pawang, denyut. Kalau saya di pergelangan kalau lebih, pawang di mana nih mesti? saya lebih gampang di pergelangan. Saya biasanya kalau ngukur denyut nadi karena saya nggak pakai kayak jam tangan kayak gitu. Biasanya dulu kalau saya habis lari diukur di denyut nadi di tangan ya. Saya ngitung dalam waktu 10 detik tinggal dikali 6 gitu aja. Berapa jadi selama 10 detik itu saya ngitung gitu sesuai dengan denyut nadi kan. Nah, baru dikali 6. Jadi dapat per menitnya. Kalau di leher saya nggak pernah ketemu itu, mungkin karena saya gemuk ya, lehernya gede gitu. Jadi nggak kerasa gitu itunya. Terus jakun juga nggak ada saya nggak nonjol. Jadi paling gampang tuh di tangan, dicari di pergelangan tuh pasti akan kerasa. Kan agak ditekan kan. Ya. Kalau untuk heart rate ini sih sebenarnya ada faktor turunan juga nggak sih sebetulnya? Soalnya saya tuh jujur ya, heart rate saya tuh kalau resting heart rate tuh saya bisa 52, less than 60 lah. Terus kalau lari pun maksimal paling 140 gitu loh. Saya sih curiganya ya rendah. Cuma curiganya saya mah turunan kalau dari sisi olahraga kayaknya gini-gini aja. Ada faktor turunannya juga mungkin nggak? Orang tua rendah ya gitu ya. Oh ya. Sinuis bradikardia gitu sebutnya ya, Matt? Nggak tahu, sama orang tua sih sebenarnya bapak saya darah tinggi malah. Berapa nadinya, Kang Medi? Ya kalau restingnya tuh mungkin 52, 54 kayak gitu lah. Kurang dari 60 lah. Lari juga cuma berapa menit katanya 140 berarti? 140 maksimal 40. itu kalau lari 5 kilo tuh 5 kilo lah, dengan itu tuh average heart rate saya di 130, 120, 130. Oh, termasuk bagus ya kalau dari sisi heart rate-nya. Tapi itu mungkin faktor turunan kali ya. Bukan masalah itu enggak tuh karena rokok enggak. Enggak sambil ngerokok lah larinya. Kalau sambil ngerokok
Faktor rokok meureun med eta mah med. Benernya, aya ngaruhnya. Terlatih gitu nya Kangnya. Lain pacemaker Tapi yang udah gak kerja. Kang Hikmat langsung keluar bilang rokok. Tapi jadinya Medi kalau dia pegang denyut nadinya itu seolah-olah dia nggak mencapai zona latihan, ya kan? Iya, dia- makanya sama. Ya. Kalau MCU Pak saya pernah sampai 18 menit suruh lari. Iya makanya, padahal mungkin memang udah kecenderungan begitu, udah Iya, rendah. jadi Gitu. iya itu turunan mungkin apa ya? Ya misalnya Kalau takutnya jadi kalau yang false ini normal, aja. yang normal itu kan sekitar 80 ya, Bu Rini ya. Ya dok, iya Pak. Iya, tadi lagi istirahat ya, 80 ya. 60 sampai 80 Pak. Nah, 60 sampai 80 kan. Makin Itu- ke bayi kan cepet banget kalau bayi ya. Iya betul, nadinya Makin lebih. ke arah umur ini makin kurang gitu ya. Enggak. Ya tadi kalau untuk dewasa normalnya antara 60 sampai 80. Oh, 60 80. Oke. Kalau di dewasa. Takutnya false ini aja sih, maksudnya seolah-olah kayak rendah terus, tapi sebenarnya mungkin ada faktor yang lain gitu yang mungkin saya harus perhatiin gitu loh. Kalau EKG, kalau normal-normal aja kata dokternya MCU kan ada juga kebaca kan kalau EKG Normal sih Pak, kalau dari situ Pak. Kalau situ sih tidak pernah ada apa ya, misalnya catatan khusus atau gimana, nggak ada sih sebenarnya. begitu aja kayaknya memang rendah cenderungannya. Memang tipenya bradikardi ya, Kang Medi berarti gitu loh. Oh, gitu. Emang Itu beda ya. tipenya. Maksudnya ya Pak, sinus bradikardia itu maksudnya kayak gitu ya Mbak Rini? Ya jadi memang tidak, ya sebetulnya mesti dicari juga ya kalau bradikardi. Tapi kalau memang sudah dari dahulu sih mungkin normal. Tapi kalau misalnya baru belakangan ada bradikardi begitu, kita harus cari juga. Bisa aja salah satu pacemaker jantung kita tidak bekerja gitu loh artinya. Dari dulu sih, kalau saya sih dari awal mungkin saya yang nyobain ngecek itu selalu emang rendah. Ya, jadi ya betul. Itu suatu hal yang baik sih sebenarnya. Nggak gampang capek jadi nanti. Iya, gifted. Tapi yang teman yang meninggal itu kan yang namanya olahraga tertentu yang membuat denyut dan jantung tiba-tiba naik cepat. Itu adalah yang perlu kita hindari, terutama dengan umur-umur kita sekarang ini. Contoh misalnya sepak bola, badminton, futsal terutama. Di mana kan kita harus ngejar bola tiba-tiba, dan saat itu heart rate kita langsung zona 5. Kita tidak terlatih, pembuluh darah pecah. Ya kan, pompa kan darah perlu jantung kita berdegup sangat cepat ketika kita mengejar bola, ketika kita mengejar shuttlecock. Jadi untuk orang-orang yang sudah tidak muda lagi, ya, dan jarang olahraga futsal, badminton, itu dihindari. Ya. Sementara olahraga lari itu terukur sebenarnya. Kan kita mau lari cepat, mau lari lambat tergantung kita. Sementara badminton kan ada emosi di sana, ada futsal, ada faktor emosi. Jadi mostly orang yang meninggal itu kebanyakan yang saya amati ya, itu di arena olahraga demikian. Jadi tolong nih ibu-ibu nih, bagi suaminya yang masih punya hobi yang sangat menantang demikian, tolong diawasi aja. Karena ada percepatan tiba-tiba ya Kang, kalau lari kan relatif stabil ritmenya gitu ya, kalau di olahraga seperti futsal, badminton gitu, memang ada percepatan tiba-tiba pada fungsi jantungnya kan. Tenis juga ya mungkin. Tenis lapangan juga sama Bu Rini. Sama ya, tenis lapangan juga. Tenis juga Pak. Apalagi itu kan lapangannya gede kan, Ya. luas. Jadi harus agak hati-hati itu Mbak Rini suaminya. Iya Pak. Olahraga permainan lah yang kurang bisa dikontrol ya, karena kompetitif kan itu. Kita cenderung merasa seru, jadi tidak euforia ya. Ya, kadang-kadang lupa gitu. Mbak Rini, saya mau tanya Mbak, waktu bulan Agustus itu kan ada teman saya satu departemen, saya kurang mengenal beliau almarhum dengan dekat ya. Katanya sih rajin, ini almarhum tuh rajin olahraga, malah maintenance-nya dia jago lah, itu sampai-sampai teman-teman eksplorasi katanya malas kalau diajak partneran karena pasti kalah gitu. Kemudian suatu ketika beliau almarhum jogging dan jatuh waktu
waktu sedang jogging langsung wafat gitu. Katanya sih memang mungkin ada kelainan listrik jantung. Nah, kalau kelainan listrik jantung ini Mbak Rini, kita melihatnya kalau lagi medical check up tuh di parameter apa ya Mbak? Nah ya, jadi benar pertanyaan Mbak Eli, ini kaitannya sama yang Medi tadi ya. Jadi pada saat medical check up itu kalau ada dicurigai ada kelainan tertentu, jadi ada orang yang pada medical check up-nya tidak ditemukan kelainan ininya pada pemeriksaan treadmill testnya. Nah, terus kalau kita mencurigai ada kelainan itu biasanya dipacu ataupun dipantau dalam waktu 24 jam, biasanya dipasang holter namanya di ininya, di dadanya untuk dilihat ada gangguan iramanya munculnya di mana gitu. Oh, tetap gangguan irama ya Mbak yang ini ya. Karena gangguan irama itu kadang-kadang nggak muncul ini Mbak Eli, nggak muncul waktu treadmill atau ya. Gitu. Oke. Karena almarhum itu masih muda juga Mbak, 43 tahun dan sangat fit gitu. Jadi Kang Aris mungkin yang belum lama itu Danang Priwastono itu Kang Aris yang wafat. Iya, saya kenal. Kemarin ada teman saya kan dia runner juga nih kayak Kang Isur ya, cuman nggak sehebat Kang Isur ya, dokter. Terus dia nadinya juga selalu rendah gitu. Nadinya selalu rendah, terus pada saat treadmill juga tidak ditemukan kelainan. Tapi kemudian dia merasa nggak nyaman, terus akhirnya diperiksa, terus dipasang holter itu ternyata ketemu bahwa dia memang ada penyempitan di salah satu pembuluh jantungnya, akhirnya dipasang ring gitu. Padahal dia pelari. Itu jadi memang bahwa kembali lagi ke yang tadi ya, bahwa lari sama sehat itu, fitness sama sehat itu menjadi, fitness itu bagian dari sehat. Betul. Tapi kalau kita olahraga lari tetapi makannya juga berantakan, sayang gitu kan. Kita udah effort lari banyak, coba aja kita lari tapi makan kita masih tidak terkontrol kan, daging-dagingnya, jero-jeroan, kolesterol tetap naik kan, pembuluh darah tetap akan tersumbat gitu kan. Walaupun ya karena ada yang dibakar, cuman tidak sebesar dari apa yang kita jadikan asupan gitu kan. Karena bagaimanapun juga makanan itu menjadi yang nomor 1. 60% dari makanan. Oh men, jangan gocapan, goes lari terus sarapan. Gocapan. Kang Hikmat ada yang mau di-share juga nggak nih? Kang Hikmat tuh Oh iya. Saya nggak lari, Kang Aris. Pegoes profesional. Goes. Gimana Kang? Saya nggak lari. Iya tapi yang goes sama aja itu. Ah nggak ngerti saya. Berapa kilo Kang Hikmat ini satu minggu berapa kilo Kang Hikmat ini? Ya, lumayan lah. Saya nunggu undangan goes di ujungnya di Kambing Guling, Kang. Ayo. Iya, ada pertanyaan yang menarik ya, bahwa dehidrasi bisa bikin serangan jantung. Itu ada kejadian bahwa standar charter half marathon di 2017 atau 2016 ya, salah satu pelarinya dehidrasi karena saat itu panitia juga berantakan, maksudnya di kilometer 12 sudah habis air ya, walaupun kebetulan saya karena duluan ini, tapi mungkin dianya juga kurang tidur saat itu. Dehidrasi ya stroke jadinya ya. Karena apa yang apa hubungan antara dehidrasi ke stroke? Karena gini, darah yang dipompakan menjadi kental dan darah kita itu mengandung berapa persen dominan itu adalah air. Kalau kita dehidrasi, artinya darah kita semakin kental. Kemudian semakin kentalnya darah kita, artinya kerja jantung menjadi semakin luar biasa. Heart rate semakin naik kalau kita dehidrasi. Makanya kalau kita lari pagi hari sama lari sore hari akan berbeda.
pagi hari itu kan lebih dingin ya. Kemudian sore hari lebih panas, otomatis badan kita, darah kita kan semakin panas tuh. Sehingga perlu air yang banyak gitu kan. Jadi kalau kita kurang minum bisa berpotensi untuk stroke. Karena apa? Karena darah kita semakin menjadi kental, pompa jantung kita semakin kerjanya dahsyat. Dan heart rate kita otomatis naik kan karena jantung kita semakin dahsyat. Jadi olahraga lari itu juga tidak kalah penting, yaitu minum yang cukup. Rule of thumb-nya seberapa banyak ya, kira-kira 2,5 sampai 3 km kita harus minum seteguk. Ya kan. Jadi kalau udah merasa mulut kita garing atau itu artinya kita sudah kekurangan air ya. Jadi kalau saya lari itu ya itu tadi tiap 3 kilo lah, 3 sampai 5 kilo itu kita harus minum. Itu kira-kira ya. Mungkin kita bisa langsung ke next ini. Masih banyak slide-nya nih. Ini terakhir ini. Oh, pasti lah ya. Diskusi. Jadi kira-kira rule of thumb yang harus diingat yaitu tadi, kita setiap aktiviti olahraga atau apapun ya. Untuk jadi sehat itu, untuk jadi fit dan sehat, ini adalah enough sex rule ya. Ini slide-nya ini tulisannya kurang ini baik. Jadi yang pertama tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup itu 7 sampai 8 jam. Minimum 6 jam lah. Tapi pelari-pelari nasional itu tidurnya itu 8-9 jam malahan. Jadi tidur itu harus cukup ya. Kalau saya kurang tidur lewat kurang dari 6 jam, saya tidak akan olahraga lagi. Saya milih tidur dulu yang cukup. Konon katanya kalau kita kurang tidur, kita perlu restnya 2 hari untuk olahraga yang lebih berat berikutnya. Itu dari rule of thumb beberapa praktisi. Kalau Anda tidur cuma 3 jam, 4 jam, lebih baik istirahat yang cukup 2 hari dulu, baru olahraga berikutnya yang dipaksakan. Pak Awang ini biasanya sering lembur ya Pak Awang ya? Iya, makanya saya nggak lari. Yang tidak perlu aerobik ini ya, jantung dipompa ya? Iya. Nggak boleh lari, beban lututnya sekarang terlalu berat tadi, berapa 3 kali? Ya saya juga makanya nggak lari, karena itu pasti berat lah, sakit lah. Iya, 3 sampai 5 kali. Ya, berarti sampai 500 kilo, setengah ton. Berarti bebannya terhadap kaki. Sebetulnya sindiran Pak Awang masih suka begadang, maksudnya jangan begadang nih Pak. Tidur malam 7-8. Jadi gitu Pak, maksudnya Pak Awang mengurangi begadang lah, sekarang banyak waktu juga. Kemudian makan dan minum ya tadi, yang minum yang secukupnya, makan yang baik sehari-hari. Ya dihindari jeroan lah, jeroannya dihindari lah. Ya, Udah saya lama masih nggak makan. Aduh, soto mamat nih lewat. Iya, soto mamat. aduh, kalau makan soto malah justru jeroan. Gitu ya. Masih pada makan jeroan nih, saya mau, kalau masih pada makan saya semangat juga. Ternyata para seniornya masih makan. Ya jangan tiap hari aja, makannya gitu aja. Kalau saya bilang sih, kalau makan itu selama masih batas sewajarnya dan nggak tiap hari ya boleh-boleh aja ya. Iya. Tapi kalau enggak kan tiap hari itu loh. Ya kita hidup cuma sekali ya Pak. Saya nih boleh gitu ya, salah ya. Saya punya konsep salah, maaf. Saya kalau mau olahraga berat, misalnya mau maraton, 1 bulan sebelumnya tuh makan tanpa gorengan. Wah, hampa sekali hidupnya kan. Supaya maratonnya enak ya kan. Oh iya. Itulah alasan saya nggak mau maraton.
Idem, saya Bisa juga. wae, Medi. Medi sotop Kang Mamat, Haji Mamat. Ayo Kang, kan dia. Alasannya apa? Kang Isor kenapa nggak makan gorengan sebelum Supaya darahnya itu kan mengandung oksigen yang cukup ya. Jadi tidak tersaturated, sehingga ketika darah kita mempunyai kandungan oksigen yang banyak, tentunya ketika lari menjadi lebih ringan ya. Kerja jantung menjadi lebih ringan. Disiplin Kang Isur nih makannya. Nah, sekarang ini nih pertanyaan yang terakhir juga nih, ini kan karena slide terakhir nih. Itu gimana bisa konsisten gitu itu, tidak membebani gitu kan. Kemudian yang 50 km seminggu itu kok bisa gitu, itu apa kayak udah kayak zombie aja gitu, bangun tuh langsung lari itu. Kembali lagi kan, terima kasih nih. Kan ketika semua, saya rasa bukan saya saja, yang lain juga, ketika kita sudah merasakan manfaatnya, itulah kita akan kecanduan secara positif. Jadi kan tadi disebutkan bahwa olahraga yang teratur itu memberikan manfaat yang cukup ya, tidak berlebihan ya. Itu akan memberikan tingkat happiness. Saya merasakan dengan lari teratur 50 km per minggu, 50-60 lah ya. Itu bikin, itu tadi hormon endorfin kan terproduksi. Jadi tidak mudah ngantuk, kalau meeting lebih segar, dan productivity semakin meningkat. Kan ada manfaatnya kan, ada 10 tadi, kulit menjadi lebih bersinar gitu kan. Nah, saya merasakan manfaat itu sehingga endorfin itu terproduksi. Yang namanya endorfin itu kan antimonologi morfin, dan morfin yang diproduksi oleh tubuh. Kalau saya nggak berlari, saya merasa saya ini sakau kan. Karena endorfinnya tidak terproduksi. Saya tuh kalau agak unik di rumah sama istri teh, kamu kayaknya belum olahraga ya. Silakan. Kang Isur. Iya. Kang Isur mau nanya, kalau Kang Isur lari ya, lari sekian kilometer gitu, itu biar tidak bosan, jadi apa yang yang dilakukan selama lari itu dengan pikirannya, apa melihat pemandangan hijau kanan kiri atau memikirkan sesuatu atau apa, biar kita bisa konsisten gitu untuk lari terus gitu Kang? Saya itu kalau lari supaya pikiran dikosongin. Kalau saya masih memikirkan pekerjaan atau tiba-tiba WA dari atasan, udah langsung saya stop lari. Karena pikiran saya terdistract ya. Jadi saya harus free dari day-to-day activity, dan itu bagian dari terapi menurut saya. Jadi yang dipikirkan itu lihat lingkungan sekitar aja gitu maksudnya. Betul. Jangan fokus pada aktivitas sehari-hari, jangan terdistract lah. Justru malahan itu adalah bagian terapi saya untuk. Jadi seperti kalau kita lari di treadmill misalnya Kang ya, sambil nonton, sambil WA-an, sebetulnya jadi nggak fokus ya ke olahraganya ya, benar nggak Kang? Atau nggak apa-apa ya? Betul, lebih baik jangan nonton. Kalau dengerin musik malahan lebih nyaman ya. Saya selalu bawa ini ya, wireless earphone gitu kan. Kan sendirian ya, lari sendiri ya? Ya kadang sama teman, tapi banyaknya sendiri. Ya kan kalau lari mah nggak ngobrol kan? Gitu. Ngobrol mas. Kalau cara matiin gimana? Jadi mostly kan sendirian juga kan lari, nggak ngobrol. Jadi itu tadi saya mencoba untuk tidak terdistract sama day-to-day activities, karena itu adalah bagian dari healing atau terapi kan, sehingga lebih segar lagi. Seperti yoga kan, fokus pada lari aja, dan lari itu adalah terapi saya, yoga saya gitu ibarat.
Dan saya merasakan manfaat itu karena hormon endorfin terproduksi. Kan ada beberapa Pak Hikmat itu, Kang Hikmat kan naik sepeda. Supaya nggak bosan naik sepeda, tapi kemudian saya pengen makan di sini. Ini kan jadi ada tujuan yang manfaat, tapi makannya jangan banyak-banyak. Ya, oke, makasih. Kalau ngatur napasnya gimana, Kang Isur? Ya. Apakah selalu dari hidung atau mulut atau gimana? Bagusnya napas itu dari perut, Pak. Dari perut gimana tuh? Maksudnya, penjelasannya? Jadi tidak terengah-engah dari mulut, gitu kan? Diatur aja rutin, tapi tidak diambil dari hidung, dibuang dari mulut. Oh, diambil dari hidung, dibuang dari mulut gitu? Napasnya napas diafragma apa napas, pakai dada? Gimana, Eli? Nanya ke Kang Isur, napasnya pakai napas diafragma atau napas ini? Pakai napas perut tuh gimana ya? Itu ya, napas diafragma maksudnya itu, maksudnya. Napas perut, jadi jangan napas supaya tahan lama sih gitu, Pak Awang. Jangan napas paru-paru, Pak. Apa istilahnya kalau napas paru-paru ya, Mbak Rini? Oh, udah mulai ngos-ngosan ya, berarti ada yang salah dari sisi pernapasan ya, cara ngambil. Beberapa tips yang lain adalah satu ya heart rate, kemudian pastikan minum yang cukup, kemudian makan ya, sarapan yang baik gitu kan, jangan berlebihan tapi ya secukupnya kan, roti satu, karena pas bangun tidur itu otomatis perut kita kosong kan, at least kita makan roti pakai madu atau apa ya, atau oatmeal saja cukup sebenarnya, oatmeal pakai susu, pakai oatmealnya pakai pisang gitu kan, minum yang secukupnya. Itu sarapan dulu sebelum lari? Iya, iya. Oh. Ya, sarapan dulu ya 40 menit atau 1 jam sebelumnya ya. Oh. Ya benar juga ya, karena kan kalau langsung itu lapar kitanya ya. Iya lapar, jadi kalau misalnya lari jam 6 saya bangun jam 5 sarapan gitu ya. Atau 30 menit sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting itu supaya menghindari capek itu pola langkah kita itu harusnya kecil-kecil ya. Jangan yang melangkah panjang gitu. Ini di sini tuh juga kan ada nih yang olahraga tuh konsisten ya. Salah satu, kalau Mbak Eli kan udah tahu, kita udah di share. Salah satunya Yuse nih, Yuse masih ada nggak? Ada dong. Nah, Yuse gimana Yus? Ada yang mau di share nggak Yus? Gimana kamu kok bisa ambil tiap hari juga nih saya lihat ya, yoga itu ya, dan itu langsung. Kalau saya emang dari dulu suka olahraga ya. Seminggu setidaknya 3 atau 4 kali. Kalau nggak olahraga tuh jadi apa ya? Jadi rewel. Jadi sayanya jadi kayak uring-uringan gitu. Tuh kecanduan morfin, endorfin. Iya. Nah itu benar tuh yang tadi saya setuju sama Kang Isur. Kalau kurang tidur, mending jangan olahraga. Terus sebelum olahraga juga saya tuh pasti saya makan dulu ya. Sarapan kecil lah. Kalau buat lari atau jalan cepat itu saya setengah jam sebelum lari atau setengah jam sebelum jalan cepat masih oke gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yoga saya perlu jarak waktu yang lebih lama. 1,5 atau 2 jam sebelum yoga itu saya sarapan. Karena beda ya kalau yoga itu kan saya banyak ngunci perut. Kalau saya sarapannya berdekatan dengan waktu yoga bisa mual. Kalau lari itu saya sih ngerasain banget manfaat dari yoganya ya. Sebelum dan sesudah lari itu dengan saya stretching dan saya pemanasan gitu sebelum lari, sesudahnya saya stretching, nggak ada masalah sih di kaki gitu ya. Meskipun jalan cepat agak jauh dan
Saya kalau jalan cepet saya biasanya 8 kiloan ya. Saya lagi bosen lari, jadi saya ganti dulu 3 minggu ini dengan jalan cepet, tapi tidak mengurangi jumlah yang biasa saya lakukan pada saat saya lari. Dan itu nggak ada sih, alhamdulillah nggak ada tuh yang pegel di sakit otot atau kayak telapak kaki sakit, nggak ada. Kalau menurut saya sih faktor sebelum dan sesudah lari itu penting, kayak pemanasan sama stretchingnya. Betul sekali itu. Stretching yang belum ditambahkan di sini. Kalau lari itu yang saya rasain ya, kan kita tuh kayak bertumpu di pinggang ya, Kang Isur, bener nggak sih? Agak berat kan di situ. Jadi kalau saya habis lari itu saya perlu banget manjang-manjangin badan. Oh ya, itu penting itu. Ya. Yang belum bisa cium lutut nggak harus cium lutut. Yang penting badan kita itu memanjang, jangan rounding. Sama twisting. Nah, twisting itu kan kayak manjangin lagi pinggang kita kan. Itu sih yang buat ngembaliin lagi badan sebelum lari. Betul. Jadi dynamic stretching sama static stretching ya, itu sangat penting sebelum berlari. Ada juga di sini tuh siapa lagi? Anton ya, Anton juga olahraganya ada rutin juga ya, Ton ya? Ya ganti-ganti lah. Lari sepeda. Itu kenapa itu juga bisa rutin gitu? Alasannya apa itu? Kalau nggak olahraga sakit badan juga? Enggak, karena nggak ada kerjaan. Gitu Mas Anton. Habis kalau gue nggak olahraga ngapain terus? Tapi ya itu kerjaannya kita olahraga. Ya benar olahraga. Ya jadi sebetulnya permasalahan itu memang konsistensi itu ya nggak. Buat beberapa orang lah itu nggak mudah juga gitu kan. Betul. Memulainya itu selalu sulit, Kang Haris. Apalagi kalau berhenti, Mbak Eli, yang paling penting tuh setelah berhenti itu mulai lagi tuh. Iya, betul. Harus. Kalau olahraganya udah jadi hobi, ya udah konsisten dengan sendirinya. Benar. Kayak Kang Isur, Eli, Yusuf itu kan udah hobi. Jadi ya hobi ya gemar. Ya nggak usah dibilang apa, ya pasti dilakukan, orang namanya gemar kan, hobi. Mungkin juga harus dicari senangnya, Kang Aris. Kalau olahraga tuh supaya nggak berat, senangnya apa, Kang Aris? Kan olahraga tuh tidak hanya yang komponen aerobik seperti berlari, naik sepeda. Ada juga kan yang kayak Yusuf tuh bilang tadi komponen flexibility yang senang yoga, atau kayak Pawang komponen yang senang strength, angkat beban. Jadi senangnya dulu. Lebih baik kalau dimulai dengan sesuatu yang kita senang tuh untuk konsisten lebih mudah menurut saya. Itu sih. Terus kalau kita biasa olahraga, kalau berhenti jangan lama-lama. Nanti kalau ibaratnya orang tuh kalau udah turun gunung nanti nanjaknya berat lagi. Kalau off tuh paling lama kalau saya tuh ada 2 minggu lah. Terusnya rutin lagi gitu. Kalau udah lebih dari 2 minggu nanti kita berat ngangkat staminanya lagi itu agak susah. Kalau saya itu sih. Sama ini Kang Haris, ganti-ganti. Saya juga bosen dulu, saya awalnya kan banyaknya nge-gym ya. Nge-gym terus saya suka angkat beban, sempat cedera. Saya stop dulu, saya ganti dengan olahraga lain. Saya muay, saya bosen, udah hampir selesai. Nah saya sekarang lagi gemar banget yoga, jadi saya banyaknya yoga. Ke gym belum berani, jadi saya lari sama jalan di luar. Gonta-ganti tapi tetap olahraga ya. Iya, jadi yang sesuai kesenangan aja. Kalau saya sih ya itu terus bosen gitu. Kang Izur, itu selain lari ada strength training nggak? Karena kayaknya penting juga diversifikasi. Ya iya betul sekali, Mantor nih. Jadi memang hari Kamis itu dipersiapkan untuk strength training ya. Hari Kamis. Jadi Kamis itu sengaja libur untuk strength training. Biasanya saya yaitu tadi naik sepeda kalau hari Kamis atau yaitu tadi push up atau plank gitu.
Dan memang strength training itu diperlukan ya untuk memperkuat kaki-kaki, badan dan sebagainya. Betul sekali. Dan itu tadi Mbak Eli ya, bahwa di salah satu buku itu bilang kalau kita istirahat dari olahraga 3 minggu, rest capacity kita hilang, mulai lagi dari nol. Jadi kalau misalnya kita mau lari 5K tapi udah lama nggak olahraga, 3 minggu aja nggak olahraga, artinya kita harus mulai lagi berlatih dari awal. Contoh kalau saya mau maraton tuh minimum tuh 3 sampai 4 bulan saya harus latihan. Sampai meningkat ke level let's say misalnya 30K sampai 30 sampai 32. Jadi minimum itu 3 sampai 4 bulan sebelum. Jadi untuk berlari 42 km saya harus berlatih sebanyak 700 km gitu atau 800 km untuk lari ke 42 km. Jadi memang perlu latihan yang konsisten ya. Kembali lagi tadi bahwa kalau kita tidak latihan 3 minggu, artinya kita seperti bermulai lagi dari awal. Jangan tiba-tiba cepat. Itu mungkin ya, Kang Aris. Ya. Jadi take away-nya banyak. Banyak sih, kita applause dulu nih buat Kang Isur ya. Yang sudah menyediakan waktu gitu. Ini take away-nya banyak, belum ditulis semua, tapi itulah kira-kira lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat.